Shalom, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selalu bersukacita dapat berjumpa dengan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya hati saudara dipenuhi oleh sukacita dan pengharapan dalam situasi apapun yang sedang saudara hadapi, yang sedang saudara jalani saat ini. Surat Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu percaya. Oleh pertolongan kuasa Rohul Kudus kami dibawa untuk terus ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya hamba yang menyampaikan dan setiap orang yang mendengarkan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Nats firman Tuhan untuk kita di kesempatan ini saya pilih dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berdasarkan nats ini saya memberi tema iman berseru versus iman berbuat. Seorang ibu bercerita tentang pengertian imannya. Ia berkata, kalau orang beriman itu harus melakukan apa yang ia katakan tentang firman. Kalau ia pandai berkhotbah, mengajar, memberi nasihat, maka dia harus jadi contoh. Tetapi bagaimana seorang majelis gereja? Contohnya, saat berkhotbah, sangat hebat, luar biasa, berapi-api. Bahkan ketika ia berkhotbah, ia benar-benar mendalami isi khotbahnya dari bagaimana kita melihat waktu ia bercerita tentang pengorbanan Yesus, penderitaan Yesus, dia menangis dengan sesungguhnya. Karena dalam khotbah itu ia mengakui bahwa ia menyadari dosanya. Tetapi 2 hari kemudian ia pergi main judi. Lalu ia mengatakan main judi itu di luar gereja. Salah satu contoh lagi yang lain, seorang ibu aktivis gereja juga sangat dermawan. Tapi di saat yang bersamaan ia bermusuhan dengan menantunya. Ia hanya menerima anak dan cucunya, tapi tidak menghargai menantunya, bahkan menganggap menantunya itu sebagai orang lain. Entahlah apa alasannya, tetapi perilaku ini antara seorang aktivis gereja dan hubungan dengan orang lain berbeda sekali. Nah, saudara, ini hanyalah 2 contoh dari pengalaman seorang ibu anggota gereja yang baginya iman itu bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya saat berdoa, bukan hanya saat bicara, tapi bagi dia iman itu harus mengikat semua kehidupan sehari-hari. Sehingga ia juga memberi contoh dari dirinya sendiri. Saya orang yang tidak tahu bicara tentang firman, yang hanya mendengar saja. Tapi saya tidak mau mencampuri urusan orang lain,
atau tidak mau sambung cerita yang buruk tentang orang lain. Dan saya selalu berjuang untuk menghargai suami saya. Dan bagi saya, itulah iman. Nah, saudara, ini hanya 3 cerita dari sekian banyak pengalaman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 3 contoh ini, satu dari ibu yang secara sederhana memperlihatkan bahwa ia bukanlah orang yang hanya mengajar atau orang yang mengajar, orang yang berseru-seru, tetapi orang yang melakukan. Dan 2 cerita yang lain bisa jadi kita mengatakan bahwa mereka adalah orang yang mengerti, orang yang tahu tentang segala sesuatu dalam hubungan dengan Tuhan, tapi mereka cuma melakukannya di lingkungan gereja dengan berseru-seru, mengajar, melakukan mujizat dengan membagi berkat, menjadi dermawan, tetapi tidak menunjukkan di luar gereja dengan hubungan sosial dengan orang lain. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen atau kita yang bukan hanya saja mengaku, tapi dikatakan tahu tentang kebenaran. Tetapi kita hanya sampai pada pengertian, mengetahui sebatas pada akal, pada pikiran kita. Orang Kristen tahu jangan menyimpan kemarahan. Orang Kristen tahu jangan berbuat jahat. Orang Kristen tahu jangan berzinah, jangan berselingkuh, jangan membiasakan diri dengan pornografi. Banyak orang Kristen tahu tentang hal ini. Tetapi dalam kenyataan hidup sosial, di luar gereja, di luar lingkungan agama persekutuan, kita menemukan bahwa banyak rumah tangga Kristen hancur karena perselingkuhan, karena prostitusi. Banyak orang Kristen korupsi, mencuri apa yang bukan milik mereka. Banyak orang Kristen teradiksi atau terpapar atau dipengaruhi dan biasa dengan pornografi, kemabukan, alkohol, pesta pora, judi, perselingkuhan. Dari yang besar seperti itu sampai yang kecil, banyak orang Kristen masih menyimpan akar pahit, dendam. Mereka tahu bahwa mereka harus mengampuni, tapi mereka tidak mau mengampuni. Dalam pengakuan seorang bapa, ia bercerita, kalau saya dekat dengan Tuhan, seperti beribadah, berdoa, saya bisa menghindar atau tidak melakukan hal-hal yang saya tahu itu salah. Itu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pengalaman ini, jika kita hubungkan dengan ayat bacaan kita, secara khusus ayat 21, yaitu bukan setiap orang yang berseru, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kata bukan setiap orang yang berseru dapat kita artikan bahwa ketika seseorang hanya berseru-seru atau memanggil nama Tuhan, bicara tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, tetapi tidak melakukan tindakan untuk hidup dekat dengan Tuhan, maka akan sia-sia, percuma pengetahuannya. Dan salah satu tindakan hidup dekat dengan Tuhan, membuktikan untuk melakukan adalah seperti
pengalaman Bapak ini. Ketika ia beribadah, ketika ia berdoa, maka ia memperoleh kekuatan, kemampuan untuk menghindar, untuk menjauhi, untuk tidak melakukan keinginan-keinginan yang datang dari kedagingan yang ia tahu itu salah dan ia tidak melakukannya. Jadi saudara, kalau kita tahu bahwa dengan tindakan melakukan kehendak Bapa yang di surga, kita bukan hanya akan masuk surga, karena bacaan kita mengatakan bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tetapi dengan melakukan itu membuktikan bahwa kita memiliki kuasa surgawi. Kita dipenuhi oleh kuasa surgawi, kuasa ilahi untuk sanggup hidup di tengah-tengah dunia ini, untuk sanggup membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita serukan namanya, yang kita beritahukan namanya, yang kita mengerti apa yang Ia kehendaki. Bagian ini juga bisa kita lihat dari surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, berubah oleh pembaharuan budi, itu adalah tindakan nyata dalam perbuatan. Karena budi adalah pengertian, pekerti, hikmat yang menuntun seseorang harus membuktikannya dalam tindakan-tindakan nyata. Karena itu, orang yang percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup di dunia ini harus membuktikan bahwa mereka, kita, saya sanggup mengalahkan hal-hal yang jahat di dunia ini. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia ini, tetapi kita bukan menggunakan kekuatan kuasa dunia untuk hidup di dunia ini, sebab dunia ini jahat. Karena itulah Tuhan Yesus mendoakan para murid-Nya, termasuk juga kita yang percaya kepadanya. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15 ia berdoa, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, mari periksalah imanmu. Apakah iman saudara masih ada pada iman yang hanya berseru, atau masih sedikit-sedikit iman berbuat? Sebab ingat bahwa buah memperkenalkan pohonnya, atau pohon dikenal dari buahnya. Ini juga menjadi satu bagian dari ajaran Yesus di bacaan kita, yaitu Injil Matius pasal 7. Sebagai hal pengajaran yang sesat, di ayat yang ke-16 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, jangan bangga diri kalau saudara mengerti,
mengetahui, memahami seluruh isi kitab suci. Apa yang Tuhan mau, tetapi saudara tidak melakukannya. Sebab pada akhirnya Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Yaitu mereka yang hanya berseru-seru, memanggil-manggil nama Tuhan, mereka yang melakukan mujizat demi nama Tuhan, mereka yang mengusir setan demi nama Tuhan, mereka yang mengajar nama Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah secara sederhana di hidup sosial tiap-tiap hari. Yesus Kristus Tuhan memampukan kita sehingga kita semakin bertumbuh, semakin kuat dalam iman yang bukan hanya berseru, tapi yang dibuktikan dengan perbuatan. Amin.